Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat yang ada di seluruh Nusantara dan dunia. Oke, alhamdulillah berjumpa kembali kita di sini di channel yang bisa memberikan inspirasi, motivasi dan juga solusi. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu, tips kepada teman-teman. Sebagian teman-teman juga sudah tahu ya, sebagian teman-teman, tapi saya membuat ini lagi, saya membuat video ini untuk mengingatkan kepada seluruh teman-teman yang ada di dunia ini. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, semoga bisa dipraktekkan. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas, ya teman-teman ya, saya biasanya suka menggunakan lem ini. Mungkin teman-teman tahu lem ini apa. Di masyarakat biasanya disebut lem setan ya. Jadi sini di saat kita menggunakan, kadang-kadang atau tanpa sengaja jatuh, tersenggol, kemudian di saat kita tidak menggunakan sarung tangan, safety-nya itu biasanya merembes cairan ini ke kulit kita, dan di saat itu refleks tangan kita akan menyentuh kulit yang lain, maka terjadilah yang namanya lengket. Di saat itu biasanya ya, ini biasanya ada yang panik, atau ada yang kebingungan, atau ada yang nggak tahu ilmunya. Jadi di saat itu dipaksa. Ketika dipaksa tangan yang sudah lengket, contoh ya, sudah lengket, dipaksa, maka salah satu jari atau kulit kita, lawan dari kulit yang lengket tadi, akan terkelupas, yang mencederai kulit kita. Jadi di sini tipsnya ada dua. Yang pertama, oke teman-teman ya, biasanya nih ya, lem ini kadang-kadang yang nggak tahu nih, yang nggak tahu ilmunya, biasanya sudah dipakai sekali, padahal dipakai sedikit saja, kemudian ditutup dengan biasa, tidak rapat, maka biasanya lem ini akan menguap, mengeluarkan uap. Hanya hitungan berapa menit atau hitungan jam atau harian, dia akan beku lem ini. Kan sayang. Harganya lumayan, memang tidak terlalu mahal, tapi ketika sudah beku, di saat kita perlukan sedikit saja, di saat kita perlukan, maka itu akan sangat membutuhkan sekali. Jadi sayang kan kita beli lagi pada kita butuh sedikit. Jadi tips yang pertama adalah cara menyimpan lem ini di suhu ruangan kamar atau suhu ruangan ya. Jadi setelah kita gunakan, saran saya teman-teman ya, mungkin di tempat kerja atau beli di toko bangunan, cari baut yang seperti ini. Ini baut hitam, dia tajam ya teman-teman, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ini digunakan untuk masang dinding gipsum ya. Ini hitam. Setelah digunakan, pastikan ditutup rapat dengan cara diputar saja hingga dia sudah kencang. Tidak perlu dipaksakan, karena di saat kita putar ini, daging dari plastik ini akan mengunci ya. Jangan ada udara yang masuk ke dalam lem ini. Ketika lem itu sudah kena udara, tidak rapat tutupnya, maka dia akan beku. Nah, setelah kita mengunci seperti ini, letakkan di ruangan, suhu ruangan, kemudian ketika kita ingin membutuhkan, tinggal kita buka seperti ini. Kalau misalkan nih keras ya, cukup dengan obeng. Oke, ini tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika kita menggunakan kena di tangan atau kulit, maka dia akan lengket. Jadi ini membuktikan dulu ya, apakah ini benar lem atau tidak. Jadi saya akan teteskan seperti ini, kemudian kita langsung rekatkan. Nih langsung lengket ya. Ya, kita rekatkan seperti ini, tunggu beberapa detik saja. Kemudian nih teman-teman ya, kadang lengket dia nya. Ini adalah lem. Oke, nah, saking kuatnya kertas ini robek. Kemudian ya, langsung tipsnya, ini ilmunya. Bisa teman-teman tes ya. Kita teteskan satu tetes di jempol kita. Ini teman-teman ya, ini udah mengalir. Kemudian kita langsung tempelkan seperti ini. Nih. Tunggu beberapa detik, akan terasa panas ya, terasa panas.
Biasanya di saat panas kita baru sadar bahwasanya lem ini sedang lengket ke kulit yang lain. Di saat itu kita panik nih. Nah, ini ilmu sederhana, saya mengingatkan kembali dengan video ini. Semoga ini menjadi solusi ketika terjadi masalah seperti ini. Ya, ini sulit saya lepaskan. Kadang saya panik, nggak tahu ilmunya, mau saya paksakan. Kadang-kadang saya paksakan, yang penting dilepas. Bisa teman-teman tes apakah saya bohong atau tidak. Apalagi lemnya yang berkualitas bagus, teman tahu ya. Oke, ini caranya adalah yang pertama siapkan garam dapur yang halus. Kemudian siapkan air putih yang bersih. Setelah itu cukup ditaburkan di sekitar jari kita seperti ini. Jadi nanti ini bukan trik sulap ya teman-teman ya. Nanti disangka saya nanti di sini membuat sebuah sulap. Nih nampak ya, lengket. Ini bukan trik sulap, ini bukan juga sihir, tapi ini adalah nyata. Jadi semoga ilmu ini dipraktekkan ketika terjadi masalah seperti ini. Ini adalah solusi yang paling gampang, paling simple agar jari kita aman. Oke, setelah dibaluri di sekitar jari kita yang terkena lem tadi, lem setan tadi, cukup jari itu digoyang-goyangkan seperti ini. Ya, ini ya, biar lebih nampak. Oke ya. Kalau misalnya kurang tinggal ditambah, dibantu dengan jari yang lain boleh. Nah, digoyang-goyangkan sampai dia agak mulai cair. Nah ini nih agak susah ini karena dia terlalu banyak saya kasih 1 tetes. Inilah hebatnya lem ini. Nanti lama-kelamaan dia akan lepas. Seperti ini. Goyang-goyangkan terus ya teman-teman ya. Serasa sudah mulai mencair di jari kita, dia mulai agak mencair kalau garam ini. Kemudian dikasih air 1 tetes atau 2 tetes. Nah, sudah mulai lepas. Oke, sudah mulai lepas. Oke, alhamdulillah lepas. Kemudian kita gosok-gosok seperti ini agar yang besar sisa-sisanya itu bisa lepas. Ini bukan trik sulap ya, ini bukan sihir. Sekali lagi, oke, terbukti ini ilmu sederhana yang saya pakai. Kemudian ini kan sudah dipakai nih. Nah, kembali ke tips yang pertama tadi, ditutup, dikunci, simpan di ruangan. Oke teman-teman, semoga ilmu ini bisa dipraktekkan. Channel ini untuk kamu, supaya kamu terinspirasi, termotivasi, dan bisa menjadi solusi. Oke, salam kepada semua sahabat. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan. Dan mohon komentarnya agar bisa channel ini berkembang dan mendapatkan berita-berita terbaru, update terbaru. Karena tidak ada ruginya untuk saling berbagi ilmu. Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.